Hidup damai, tenang, dan sangat bahagia. Ada aura haibah, penuh wibawa dan berkarisma. Disegani manusia dan ditakuti musuh. Manusia dan jin akan memiliki haulan sa'ilan. Bicaranya didengar dan nasihatnya membangkitkan semangat ibadah dan amal soleh. Doanya sangat mustajab, kunci sukses ikhtiar berdagang dan semua aktivitas. Wajah yang bercahaya, nyaman dan menyenangkan jika dipandang. Fiban nafsi, nafsunya hanya semangat dalam ketaatan dan berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, manusia merupakan makhluk yang bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang manusia lakukan, dimanapun dia berada, apapun isi hatinya, hanya Allah yang tahu. Tak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikirannya. Semua rasa takut, gelisah dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketentraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat sunnah ini. Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan ketenangan jiwa di dalam surga. Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrah 278. Sempatkanlah bangun malam untuk melakukan sholat ini, karena banyak sekali keistimewaannya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai kenikmatan yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah 16-17. Dalam ayat tersebut diterangkan dengan jelas bahwa seorang muslim dianjurkan untuk mengurangi waktu tidurnya. Waktu panjang untuk tidur sebaiknya digunakan untuk melakukan sholat malam, berdoa kepada Allah agar mendapat limpahan berkah, rezeki dan diselamatkan dari api neraka. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat 15-18. Sholat tahajud adalah sholat yang sangat istimewa, satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkannya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamaannya. Sholat tahajud dikerjakan sesudah tidur, dinamakan sholat tahajud, artinya terbangun malam. Jadi kalau mau mengerjakan sholat tahajud harus tidur dulu. Sholat malam tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai sholat sunnah paling istimewa ini. Dan pada sebagian malam maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra 79. Banyak jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu surga terbuka bagi hamba-hamba yang berhasil meraup timbangan amal yang baik dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pintu surga itu adalah sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam
berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat sunnah yang paling utama sebagai bentuk ikhtiar untuk meraih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi umat muslim banyak yang enggan melaksanakannya, padahal keistimewaannya sangat banyak sekali. Semoga tidak pernah ada kata bosan untuk selalu saling mengingatkan ada kenikmatan yang tak terkatakan dalam setiap tahajud kita. Dengan tadabur dan dibaca pelan, inilah sungguh keistimewaan sholat tahajud. Tahajud adalah syariat Allah, sebuah upaya meraih cinta dan rahmatnya. Tahajud adalah sunnah utama Rasulullah, sebuah ikhtiar untuk meraih syafaat Rasulullah. Penikmat tahajud akan dicintai, dikagumi, didoakan, dan diaminkan doanya oleh para malaikat. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Quran Surat Al-Muzammil 6. Allah tuntun mencapai maqaman mahmudan, kedudukan mulia di sisinya juga di hadapan makhluknya. Tahajud adalah sholat yang paling nikmat dan mengesankan. Hidup damai, tenang, dan sangat bahagia. Ada aura haibah, penuh wibawa dan berkarisma. Disegani manusia dan ditakuti musuh, manusia dan jin. Orang yang bersenyap dalam tahajud akan memiliki haulan sa'ilan. Bicaranya didengar dan nasihatnya membangkitkan semangat ibadah dan amal soleh. Doanya sangat mustajab, kunci sukses ikhtiar berdagang dan semua aktivitas. Allah juga akan memuliakan para penikmat tahajud dengan wujuhun nur, wajah yang bercahaya, nyaman dan menyenangkan jika dipandang. Fiban nafsi, nafsunya hanya semangat dalam ketaatan dan berakhlak mulia. Ia juga adalah manhatun anil ithmi, Allah cabut keinginannya pada maksiat. Tahajud adalah daf'ul bala, sebuah upaya untuk menolak bala bencana dan membawa hikmah besar. Tubuh menjadi sehat, segar, kuat, cerdas, obat jasmani dan rohani. Tahajud juga merupakan obat antifikun, kepastian akan didapat bagi mereka yang istiqomah dalam bertahajud. Di antaranya membuka jalan rezeki, kemudahan urusan, dan kebahagiaan rumah tangga. Berbuah belas kasih, dermawan, dan rendah hati saat kondisinya sakaratul maut, insya Allah husnul khotimah, amin. Kuburnya raudah min riyaril jinan, taman surga, miftahul jannah, meraih kunci surga. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat selalu melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang sangat mulia. Keajaiban melaksanakan sholat tahajud telah tercatat dalam Al-Quran. Sholat tahajud sebagai tiket masuk surga. Abdullah ibnu Muslim berkata, kalimat yang pertama kali ku dengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amal yang menolong di akhirat, pembersih penyakit hati dan jasmani sebagai sarana meraih kemuliaan, jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, sebagai sarana pengabulan permohonan, penghapus dosa dan kesalahan, jalan meraih makom yang terpuji, pelepas ikatan setan, dan waktu yang utama untuk berdoa, meraih kesehatan jasmani dan rohani. Dan masih banyak lagi keajaiban sholat tahajud yang mungkin terlewat dari uraian ini. Yang pasti sholat tahajud merupakan sholat yang bagus sebagai ibadah tambahan bagi kita. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang ahli tahajud. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.